Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama mahasiswaku Persada Bunda, ini satu buku wajib untuk mahasiswa ilmu pengetahuan agama. Judulnya The Choice. The Choice karya Ahmad Deedat. Nah, ini sangat berguna sekali karena ini merupakan intisari dari 32 perdebatan Ahmad Deedat di Eropa dengan pemuka-pemuka agama, berbagai agama, baik itu agama Hindu, Buddha maupun Nasrani, tapi yang terbanyak adalah agama Nasrani. Nah, kemudian yang kedua, ini buku Membongkar Mitos Keilmuan Barat. Ini Membongkar Mitos Keilmuan Barat yang saya tulis sendiri. Buku ini berasal dari tesis saya di S2 yang judulnya Membongkar Mitos Keilmuan Barat dari Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, dalam kurang IPA IPBA dalam Sejarah Peradaban Islam. Jadi yang isinya banyak bercerita tentang para ilmuwan, penemu-penemu di kalangan Muslim masa lalu. Nah, ini isi bukunya, penemu di kalangan Muslim masa lalu. Ya. Nah, inilah isi bukunya. Nah, sekarang waktunya sudah sampai. Kita klik Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Connecting. Sedang dihubungkan. Ya. Nampaknya sudah terhubung. Rally Marina SA. Oh, udah nunggu ya. Fitri Yulita, Rahmarani, Bibi Sekar. Oh ya, bagus. Ini siapa ini? Baru muncul. Keningnya aja yang nampak. Wajahnya belum nampak. Ya. Dengar suara Bapak? Dengar ya? Oh iya. Oh, dengar ya. Baru berapa orang ini? Ini Rahmarani. Ya. Oh betul, Rahmarani, Dahlia Sihombing, Fitri Yulita, Rally Marina. Ya. Ya. Waktu kita hanya 45 menit ya. Hanya 45 menit. 45 menit. 45 menit, Pak. Iya. 45 menit, Pak. Berarti hanya sampai 8.45 ya. Kita mulai aja ya. Ya. Oh, apa yang ditunggu? Masih ada yang ditunggu? Oh, begitu. Oh. Ada kendala jaringan karena banyak serentak mengadakan daring di seluruh Indonesia. Ini siapa yang baru masuk ini? Des? Oh gitu. Desiana Naibaho. Ini Naibaho kan? Mantap, orang rajin ini. Makalahnya udah meluncur juga nampaknya. Ini pertemuan keberapa kita ini? Keempat. Judulnya? Itu tentang kesamaan? Agama besar sudah kan? Udah. Ya, yang
Yang sekarang ini kesamaan ya. Kesamaan antara Islam dan Kristen, Pak. Nah, bagus, betul. Nah, bagaimana? Sudah bisa dimulai, Rionaldi? Ya. Terlebih dahulu sebelum mulai Bapak lihat dulu buku ini sudah punya ya? Buku di Choice. Oh iya ya, mantap, mantap. Ya. Buku di Choice. Ya. Ini buku di antara buku wajib kita yang ada 3. Kemudian yang ini udah punya juga ya? Membongkar. Ya. Ini boleh di copy nih. Oh. Boleh di fotokopi. Ya. Nih. Oh, bagus. Mantap. Ya. 2 ya. Satu lagi itu Bible Quran dan Sains. Belum Bapak bawa, nanti baru dibawa. Ya. Nah, ya, dalam buku ini kita lihat dulu. Ya. Kesetiaan. Oke, kita mulai ya. Mari kita mulai dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah. Setelah kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mulai belajar. Judulnya kesamaan Islam dan Kristen. Nah, terlebih dahulu Bapak terangkan apa manfaatnya, apa kegunaannya. Nanti kalian biar membuat makalah juga begitu, pada pendahuluannya ditulis apa manfaatnya judul ini. Nah, jadi manfaat mempelajari tentang kesamaan Islam dan Kristen. Manfaat yang pertama, supaya kita merasa akrab dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Jangan kita merasa sok suci, terlalu suci. Orang-orang lain dianggap najis, nah itu tidak boleh. Jadi supaya kita akrab, merasa bersaudara, sehingga dicari kesamaannya. Pertanyaannya, kok kesamaannya dibuat, Pak? Iya, kalau dicari perbedaannya, terlalu banyak perbedaannya. Kenapa kita harus membesar-besarkan perbedaan? Kita carilah persamaan, dekat. Sama dengan orang pacaran. Orang itu umpamanya pacaran dengan orang barat, kan jauh bedanya dengan kita. Hidungnya, kulitnya. Jangan yang perbedaan itu kita tonjolkan. Mari kita tonjolkan sisi-sisi yang sama. Jadi sisi yang sama kalau kita tonjolkan, itu kita akan merasa dekat, merasa akrab, dan kita merasa tidak sendirian. Seluruh dunia ini kawan kita semua. Tidak ada yang kita merasa sok suci sendiri, tapi semuanya teman. Walaupun berbeda pakaian, berbeda warna, berbeda kepercayaan, Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita tetap merasa bersahabat. Nah, itulah manfaatnya. Yang kedua, manfaat secara psikologis, secara ilmu jiwa. Manfaatnya, jiwa kita menjadi tenang, tentram, seluruhnya sahabat, tidak ada saling curiga, tapi saling mendekati, saling tolong menolong. Nah, saling tolong menolong itu merupakan satu kewajiban. Nah, tolong menolonglah kamu dalam hal berbuat baik, jangan tolong menolong dalam hal dosa. Tolong menolong dalam hal minuman keras, tidak boleh. Tolong menolong dalam hal narkoba, tidak boleh. Tolong menolong dalam hal permusuhan, tidak boleh. Tapi tolong menolong
dalam hal bidang kesehatan agar orang lain sehat, dalam bidang pertemanan supaya akrab, dalam bidang ekonomi, dalam membuat jalan, membuat jembatan, hal-hal yang bersifat sosial. Jadi muncul toleransi antar orang yang beda agama. Jadi beda agama itu tidak menyebabkan kita itu terpisah secara psikologis, tapi tetap kita bisa menyatu. Begitulah ajaran. Umpamanya dalam Islam itu ada dikatakan bahwa Tuhan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda, antara laki-laki dan wanita aja berbeda. Kemudian dari laki-laki dan wanita lahirlah berbagai suku-suku bangsa, berbeda bahasa, beda suku bangsa. Tapi ingat, di antara perbedaan-perbedaan itu yang terbaik adalah manusia yang rendah hati. Nah, jadi kita setelah belajar agama ini, kita lebih rendah hati, kita tidak sombong dibandingkan dengan orang lain, sehingga bermanfaat. Kita rendah hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Rendah hati terhadap sesama manusia, kalau di Islam namanya hablum minan nas. Kalau rendah hati kita yang kaitannya dengan Tuhan yang Maha Esa, itu namanya hablum minallah. Jadi ada dua, hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, barulah kita masuk kepada isinya, kesamaan antara Islam dan Kristen. Nah, satu, sama-sama meyakini Tuhan yang tidak bisa dipandang, yang tidak bisa dilihat. Nah, kita tidak bisa melihat, kalau di Kristen namanya melihat Allah Bapa. Nah, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak sanggup memandangnya. Kalau dalam Islam namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa memandangnya, kita tidak sanggup. Nah, kalau di dalam Bible, kitab perjanjian lama, namanya kitab Keluaran, pasal 33 ayat 20, yang bunyinya, kamu tidak akan sanggup melihat atau memandang Tuhan. Karena Nabi Musa dulu pernah ke Bukit Tursina, dia merasa hidupnya baru berbahagia setelah melihat Tuhan. Biarlah aku tidak kaya, biarlah aku tidak punya kuasa, asal aku bisa memandangmu ya Tuhan, kata Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Ternyata baru pendahuluannya, baru cahaya saja baru itu Nabi Musa itu menjadi tergenang tubuhnya menjadi darah karena tidak sanggup melihat Tuhan. Itu baru cahayanya, belum Tuhan. Baru cahaya pendahuluan memperkenalkan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mahasiswa Persada Bunda, di dalam ajaran Bible dikatakan manusia tidak akan mampu melihat Tuhan. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 20. Kalau di Islam, juga begitu. Manusia tidak akan mampu melihat Tuhan, bahkan memikirkan bentuknya seperti apapun manusia tidak akan mampu. Sehingga di dalam hadis, ke dalam Islam dikatakan, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu seakan-akan kamu melihat Tuhanmu. Akan tetapi karena kamu beribadah tidak mampu melihat Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan melihat kamu. Nah, jadi yang perlu kita yakini bahwa Tuhan melihat kita. Ya, walaupun kita tidak mampu melihat Tuhan. Kalau dalam bahasa Arabnya
ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Tuhan. Jika kamu tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Tuhan itu melihat kamu. Nah, jadi antara Islam dan Kristen sama-sama meyakini sang penguasa pencipta alam ini sama-sama tidak bisa dilihat, hanya bisa diimani. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa diimani dan bisa dirasakan kehadirannya. Jadi kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan. Sebagaimana air di dalam gelas, ada gula, ada kopi, ada air. Nah, kopinya hanya warnanya hitam. Gulanya sudah tidak nampak lagi. Walaupun gula itu tidak nampak, tidak bisa kita pandang, tapi terasa. Yang terasa apa? Manis. Yang terasa itu manisnya. Terus ya. Terus maka kehadiran Tuhan oleh manusia bisa dirasakan. Bagaimana kalau kita memandang cahaya? Cahaya itu asalnya dari Tuhan. Sebetulnya cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya yang netral. Sebetulnya cahaya itu ada 5 warna. 5 warna cahaya yang disingkat dengan Mejinku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Orang menyebutnya cahaya pelangi ya, warna pelangi. Nah, ada 7 warna dasar. Siapa yang menciptakannya itu? Manusiakah? Tidak. Ada yang Maha Pencipta, yang tidak tampak, yang tidak terlihat. Nah, begitu juga sentrum listrik. Tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Sentrum listrik, kita masukkan jari kita ke sentrum listrik, pasti kita bisa sentrum, bisa kelojotan, bisa apa tangan kita, ngeri gitu ya. Nah, nampakkah oleh kita sentrum listrik itu? Tidak nampak, tapi bisa dirasakan. Nah, begitulah kehadiran Tuhan yang tidak nampak dengan mata tapi bisa dirasakan. Juga suara Bapak kuliah pada hari ini, nampakkah suara Bapak? Fitri Yulita tidak nampak tapi bisa didengar. Nah, ya. Jadi kehadiran Tuhan itu dia ada, tidak harus terlihat tapi bisa dirasakan. Oke, itu yang pertama ya. Islam dan Kristen sama-sama meyakini Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini tidak kelihatan, tidak bisa dipandang, tapi diyakini bahwa dia ada. Nah, sama. Terus yang kedua, sama-sama memuliakan ibu dari Isa atau Yesus, yakni Maria ya, Bunda Maria. Dalam Al-Quran disebut Siti Maryam. Nah, sama-sama menghormati. Orang Kristen menghormati Bunda Maria, orang Islam menghormati Bunda Maria. Saking hormatnya orang Islam kepada Bunda Maria, sampai ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Maryam, yang dalam bahasa Arabnya Maryam. Surat yang ke-19 namanya surat Maryam. Nah, udah 2 ya? Udah 2. Waktu kita singkat. Nah, cepat saja. Yang ketiga, nah, sama-sama menghormati Yesus atau Isa dalam bahasa Arab. Karena dalam bahasa Ibrani Isa itu Yehesua. Yehesua bahasa Ibrani, Isa bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Yunani. Jadi orang Indonesia nampaknya mencontoh bahasa Yunani, Yesus. Kalau mencontoh bahasa Ibrani, bahasa aslinya Yehesua.
Kalau pakai bahasa Arab Isa. Jadi Isa, Yeshua, itu mirip sekali. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu bahasa yang serumpun, sama-sama Timur Tengah. Ya, bagaimana orang Islam menghormati Yesus, menghormati Nabi Isa? Itu disebutkan di dalam surat Maryam ayat 45, bahwa Yesus atau Isa itu dia terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Nah, itu disebut dengan wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, gitu menghormati Yesus. Kemudian Yesus ini disebut dialah jalan, dialah kebenaran, dan dia jalan yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui dia. Nah, ada dua itu caranya kan. Nah, Nabi Muhammad juga begitu, mengatakan ikutilah aku, ikuti, kalau tidak ikuti aku tidak sampai kepada Tuhan. Jika kamu mencintaiku sebagai Nabi, kata Nabi Muhammad, mencintai Tuhanmu, ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nabi Musa juga mengatakan inilah jalan yang lurus. Jadi seluruh Nabi itu semuanya membawa jalan yang lurus, yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Nah, kemudian Yesus atau Nabi Isa disebut dengan terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Surat Maryam ayat 45. Dalam bahasa Arabnya wajihan fid dunya wal akhirah. Nah, jadi kalau Yesus atau Isa disebut dengan wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Abraham atau Nabi Ibrahim disebut dengan khalilan fid dunya wal akhirah, artinya yang terdekat kepada Tuhan di dunia dan akhirat. Kalau Nabi Muhammad disebut dengan habiban fid dunya wal akhirah, dicintai oleh Tuhan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kalau Yesus atau Nabi Isa disebut dengan wajihan fid dunya, kalau Nabi Muhammad disebut dengan habiban fid dunya, dan Nabi Ibrahim atau Abraham disebut dengan khalilan fid dunya wal akhirah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu disebut dengan habib, yang dicintai Tuhan. Kalau Yesus atau Nabi Isa disebut dengan wajih, terkemuka di dunia akhirat. Kalau Nabi Ibrahim atau Abraham khalil, ya, khalil itu artinya teman yang paling akrab. Nah, jadi masing-masing nabi itu ada mempunyai istilah-istilah bahasa kesayangan dari Tuhan. Nabi Muhammad disebut Habibullah, kalau Nabi Isa disebut Wajihullah, kalau Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, orang yang terdekat kepada Tuhan. Nah, itu sehingga nama Yesus atau Nabi Isa banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, terutama surat Ali Imran, surat Al-Maidah, surat Maryam. Nah, ini sangat umat Islam sangat menghormati Nabi Isa. Kemudian dalam kitab Yohanes juga pasal 16 ayat 16 sudah disebutkan bahwa Isa atau Yesus itu menyatakan nanti ada orang yang akan meneruskan ajaranku, ciri-cirinya dia memuliakan ibuku, memuliakan Tuhanku, dan memuliakan aku. Nah, jadi ciri-ciri orang yang akan meneruskan ajaran Isa atau Yesus itu dia memuliakan ibunya, memuliakan Nabi Isa, dan memuliakan Tuhannya atau Allah Bapa. Nah, sangat menghormati. Surah 3 ya? Surah 3. Nah, yang keempat, ya. Yang keempat, antara Islam dan Kristen sama-sama mematuhi 10 firman Tuhan.
Ya, Rio Naldi hadir? Rio? Hadir Bu. Dengar ya? Fitri Yulita? Dengar? Halo Fitri? Dengar Pak. Dengar. Anugrahul Ilmi? Anugrah mana? Anugrahul Ilmi? Ada? Ya. Anugerah ini makalahnya ada kurang tuh sedikit. Ya? Anugerah? Dilengkapi apanya? Makalahnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang keempat, kesamaan Islam dan Kristen sama-sama mematuhi 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan itu terdapat dalam kitab Keluaran namanya, dalam kitab Taurat, kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Ya. Yang pertama, kata Tuhan kepada Nabi Musa, "No God before me." Jangan disembah ilah lain selain dari aku. Tuh katanya 10 firman Tuhan itu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan itu sembarangan atau sia-sia. Yang ketiga, muliakanlah hari Tuhan. Hari Tuhan itu kalau dalam Taurat itu namanya Sabat Day, hari Sabtu. Kalau dalam Islam namanya Friday, hari Jumat. Maka hari Jumat bagi orang Islam dalam kitab Bible, hari Sabat atau Sabtu itu namanya hari Tuhan. Muliakanlah hari Tuhan. Istirahat pada hari itu. Nah, yang keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Dalam bahasa Bible itu dinyatakan honor your father and your mother, so long life. Hormatilah ayahmu dan ibumu, niscaya panjang umurmu, berkah umurmu. Nah, ini ya, nomor 4 itu dari Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Yang keempatnya, hormati ayah dan ibumu. Itu dalam Bible. Kalau dalam Al-Quran menyatakan wabil walidaini ihsana, artinya berbuat baiklah kepada orang tuamu. Nah, redaksinya saja berbeda, intinya sama. Wajib hormat kepada orang tua. Ingat itu. Jadi yang pertama hormat kepada Tuhan, yang kedua hormat kepada orang tua. Siapa yang durhaka kepada orang tua berarti dia telah melanggar aturan dari Tuhan. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, do not murder. Jangan sekali-kali membunuh. Ya, apakah itu membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teroris, ya. Walaupun banyak teroris mengatasnamakan agama, tapi sesungguhnya dia telah melanggar agama. Kenapa? Karena dia membunuh orang tidak bersalah, dibom. Jangan sampai ada orang yang beragama sampai seperti itu. Masa orang tak bersalah? Nah, jadi itu disebutkan do not murder. Jangan sekali-kali kamu membunuh, tidak boleh. Kitabnya tadi kitab Keluaran ya, pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Nah, di Quran dikatakan dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 29. Bunyinya wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh. Ya, tidak boleh. Apa bunyinya? Wala taqtulu, janganlah kamu membunuh. Nah, apakah membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri?
termasuk itu narkoba ya, minuman keras, merokok. Merokok itu adalah membunuh diri secara perlahan-lahan. Narkoba membunuh diri secara sadis. Nah, tinggalkan itu narkoba, tinggalkan rokok, tinggalkan lagi minuman keras. Karena minuman keras itu bunuh dirinya perlahan-lahan, dia dapat merusak jantung, merusak paru-paru, juga merusak otak manusia. Nah, jangan kamu membunuh dirimu. Nah, bahasa Arabnya wala taqtulu. Jangan sekali-kali kamu membunuh. Nah, jadi dengan demikian antara Quran dengan Bible terdapat persamaan yang pokok-pokok. Jadi perbedaannya yang kecil-kecil saja. Kalau yang besar-besarnya, yang pokok-pokoknya sama. Oke, yang 10 firman Tuhan itu, yang kelima tadi jangan membunuh. Kemudian yang keenam 10 firman Tuhan itu jangan zina. Jangan zina. Zina itu adalah hubungan seperti suami istri padahal dia tidak nikah. Perbuatannya sama dengan orang suami istri tapi dia tidak diawali dengan akad nikah. Nah, itu namanya zina. Kalau dia sudah nikah, itu tidak zina lagi namanya. Itu namanya jima. Halal. Ya, halal. Kalau zina itu perbuatannya sama tapi karena tidak nikah itu dikutuk oleh Tuhan. Di dalam bahasa Bible-nya disebut do not make some adultery. Adultery itu artinya zina, pergaulan bebas. Tidak boleh sama sekali. Nah, yang ketujuh dari 10 firman Tuhan itu ialah do not steal. Jangan sekali-kali kamu mencuri. Nah, itu di Bible-nya begitu. Jangan kamu mencuri. Di dalam bahasa Al-Qur'annya as-sariqu was-sariqatu faqta'u bainahuma. Surat Al-Maidah ayat 38. Pencuri laki-laki, pencuri wanita haruslah kamu hukum. Kalau dulu hukumannya adalah hukuman potong tangan, tergantung dari besar kecilnya yang dicuri. Kalau besar yang dicurinya sampai ukurannya cukup saksinya, tangannya dipotong. Tapi kalau tidak besar jumlahnya, itu disuruh ganti rugi atau hukuman takzir. Takzir itu dipukul atau disuruh dia gotong royong atau disuruh dan cara-cara yang lain. Kalau jumlahnya kecil, umpamanya 1 bonbon, seekor ayam, ayam belum dipotong tangannya. Tapi kalau sudah sampai memuka berangkas orang, kira-kira duitnya 3 juta rupiah, nah itu baru ada sanksi berat. Kalau di bawah itu tidak, ya. Oke. Kemudian yang ke-8 dari 10 firman Tuhan itu jangan dusta. False, do not false. Jangan kamu itu berdusta, berbohong. Ya. Berbohong, menipu, itu induknya sama itu. Kalau di dalam Qur'annya namanya surat Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 5. Apa katanya? Celaka besarlah bagi orang yang berdusta dan menipu. Wailun. Nah, wailun itu artinya celaka. Wailun lil mutaffifin. Paling celaka paling besar bagi orang yang menipu, bagi orang yang berdusta. Nah, jadi dilarang, tidak boleh berdusta. Yang ke-9, ini di 10 firman Tuhan itu jangan menginginkan pasangan saudaramu. Kadang-kadang nampak cowok orang ganteng mau diraih pula, nampak cewek orang cantik mau diambil pula. Tidak boleh. Tapi dalam ayat ini bukan masalah pacar, tapi masalah istri. Nah, jangan kamu menginginkan istri sesamamu. Ini kejadiannya 3000 tahun yang lalu ini. Berarti 3000 tahun yang lalu
zaman Nabi Musa itu ada orang yang suka mau ngambil istri orang mungkin ya. Nah, sampai masuk ke dalam 10 firman Tuhan. Kalau orang sekarang kebanyakan ya iri. Anaknya sendiri itu Pak. Oh, iya Dia iya. kan menceritakan anaknya sendiri itu Nabi Adam tuh. Gitu ya. Oh iya. Nah, zaman sekarang jarang orang mengambil istri orang lain. Cuma jadi pelakor katanya tadi ada ya. Pelakor ada. Kemudian will ada. Tahu will? Wanita idaman lain. Will wanita idaman lain atau pil. Tahu pil? Pria idaman lain. Nah, itu namanya selingkuh. Ya. Ya. Selingkuh itu tidak boleh. Dilarang ya. Oke. Terakhir yang ke-10 dan 10 dari 10 firman Tuhan. Terakhir, jangan menginginkan kendaraan atau milik saudaramu. Jadi nampak kendaraan orang, nampaknya Honda besar itu apa namanya itu? Wah, melirik ya. Wah, iya. Honda besar, mobil. Wah, itu pula. Ada yang seperti itu di daerah Bapak, tapi di daerah kalian mungkin tidak ya. Sampai-sampai disembunyikannya, akhir-akhirnya ketemu juga sudah diperetelinya, bautnya, lampunya sudah dirubah, akhirnya ketahuan juga. Nah, tidak boleh. Jadi jangan kamu menginginkan milik apapun, kendaraan, pembantunya, rumahnya. Jangan kamu menginginkan milik saudaramu. Nah, itulah 10 dari firman Tuhan. Kalau di dalam Bible, kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Kalau di dalam Al-Qur'an, ini pula bagusnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat 63, namanya surat Ar-Rahman ya. Ya, surat Ar-Rahman ayat 63 juga. Nah, dinyatakan bukan surat Ar-Rahman, surat Al-Isra ya, maaf. Surat Al-Isra ayat 63. Nah, yang menyatakan bahwa jangan kamu menginginkan milik orang lain. Kalau kamu ditegur, disapa orang, balaslah salamnya dengan yang lebih baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Jadi kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, sudah 4 yang besar-besarnya tadi, kesamaan Islam dan Kristen. Yang kelima, Islam dan Kristen sama-sama mengenal kerudung. Roma Irama kan ada nyanyi itu, di sebalik kerudung putih wajahmu bersembunyi. Nah, ada kan nyanyi ya? Bapak waktu muda-muda dulu suka main musik juga. Sekarang udah tua masih ingat tuh yang lama-lama ya. Iya. Wah, itu. Ini Esparial Sahpudin ini ya. Saputra. Rionaldi dari tadi nih. Febri Adi Pratama hadir. Ya. Wah, janganlah. Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Hanya 10 menit. Ya. Oke. Rionaldi udah sering nih. Dari awal tadi udah hadir nih. Rajin nih. Pak, saya hadir, Pak. Siapa Esparial? Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Rizky Nanda hadir. Rizky Nanda hadir. Ya. Nanti saya juga datang Bapak nih, Pak. Siapa nih? Rizky Saputra. Febri Adi Pratama. Ya, Febri ya. Oke, lanjut. Tadi yang kelima, Islam dan Kristen sama-sama mengenal pemakaian kerudung bagi wanita. Ya. Nah, di dalam Bible-nya itu dapat di dalam 1 Korintus
Catat ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Bunyinya begini, Bapak hafal ya. Bagi wanita yang mau berdoa atau bernubuat, hendaklah dia menundungi kepalanya. Kalau dia tidak mau menundungi kepalanya, lebih baik dia menggunting rambutnya sampai botak. Digustingi uluna. Digunting rambutnya. Tapi karena merupakan aib bagi wanita kalau rambutnya digunting, karena itu kalau dia mau berdoa, tutupilah kepalanya. Itu dia. Jadi, itu di Bible ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Nah, di Qur'annya lagi. Kalau Qur'an apa? Nih, yang muslim yang pakai kerudung, tahu nggak? Apa perintah pakai kerudung di dalam Al-Qur'an? Yulianda, Artika, apa alasannya di Quran? Bisa? Kitab apa? Surat apa? Lupa ya? Bapak aja bocorkan. Nah, namanya surat Al-Ahzab. Pakai B ya. Al-Ahzab ayat 59. Besok dalam ujian keluar nih, wajib pakai kerudung menurut Injil dan wajib pakai kerudung menurut Al-Quran. Ini menurut Qurannya, bunyinya begini, dengarkan. Hei para nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka memakai jilbabnya sampai menutupi dadanya. Nah, ya. Jadi yang kerudung menurut Islam itu bukan hanya menutupi kepala sampai ke dada, sampai ke dadanya. Dengan demikian kamu tidak akan diganggu oleh jin maupun oleh manusia. Karena hal itu merupakan kebijaksanaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang bahasa Indonesianya. Kalau yang bahasa Arabnya Bapak bacakan cepat-cepat ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu bahasa Arabnya. Kalau yang muslim mau menghafalnya silakan. Tapi yang Kristen wajib tadi menghafal 1 Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Mantap, udah lulus tuh setengah ujian tuh. Nah, yang kelima, sama-sama percaya akan adanya surga. Ya. Jadi orang Kristen percaya nanti ada surga, tempat yang sangat indah, pembalasan bagi orang baik-baik. Islam juga mempercayai adanya surga. Setelah kehidupan kita ini ada kehidupan lain, adanya surga. Tapi percaya juga, Islam dan Kristen sama-sama percaya adanya neraka untuk balasan bagi para penjahat, orang-orang yang zalim. Kalau kita ini orang baik-baik semua ya. Tuhan itu tidak zalim. Tuhan sayang kepada kita. Nah, jadi adanya surga, adanya neraka, kemudian Islam dan Kristen juga percaya sama-sama akan percaya akan terjadinya kiamat. Cuma waktunya kita tidak tahu. Orang Islam tidak tahu kapan terjadinya kiamat, orang Kristen juga tidak tahu, tapi percaya pasti ada. Kiamat itu pasti terjadi, kehancuran alam semesta. Nah, kalau di dalam Kristen yang bercerita tentang kiamat itu kitab Wahyu namanya. Kitab Wahyu pasal 2. Itu bercerita tentang kiamat, mengerikan, takut kita dengan kiamat. Kalau di dalam Islam ada surat tersendiri namanya surat kiamat atau surat Al-Qiyamah. Suratnya adalah surat yang ke-75 tentang kiamat
Di saat itu orang-orang yang baik, orang yang saleh tidak akan pernah ketakutan. Dia tenang saja. Yang ketakutan hanyalah orang-orang jahat, orang-orang yang tidak melakukan pertobatan, tidak hijrah, dia hanya itu yang ketakutan. Tapi bagi orang yang selalu dia beribadah, selalu memuji nama Tuhannya, dia akan tenang-tenang saja dia. Tidak ada ketakutan apapun. Terakhir, ini Bapak tidak cukupkan 10 ya, hanya sampai 8 saja. Kalian melengkapi melalui makalah yang 2 lagi. Cari di internet ya, lengkapi. Bapak hanya sampai 8. Ini yang ke-8 ya, terakhir ya. Nah, Islam dan Kristen sama-sama mengenal bersih-bersih diri ya. Mengenal bersih-bersih diri dalam artian bersih pakaian, bersih tubuh, dan bersih anggota tubuh. Nah, misalnya dulu itu ada kewajiban bersunat ya. Dalam Bible ada kewajiban bersunat atau berkhitan. Pak, ada tamu Pak? Kewajiban bersunat atau berkhitan. Kalau di dalam Bible itu namanya Kitab Kejadian pasal 17 ayat 14. Nah, Kitab Kejadian pasal 17 ayat 14. Apa dikatakannya? Bahwa laki-laki harus membersihkan diri, ya. Laki-laki membersihkan diri melalui khitan atau sunat, hilangkan kulupmu. Siapa di antara mereka yang tidak mau berkhitan atau sunat akan dilenyapkan dari muka bumi. Bahaya itu ya. Yang tidak mau akan dilenyapkan dari muka bumi ya. Tuh. Nah, kalau di dalam Islam itu ada di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat As-Saff ya. Surat As-Saff ayat 6 yang bunyinya, ingatlah ketika Isa berkata, Izqala Isa bin Maryam, ketika Isa anak Maryam mengatakan bahwa aku mengikuti ajaran Nabi terdahulu, ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim atau Abraham, yaitu dia bersunat ya. Ikutilah itu, dan nanti setelahku akan datang namanya Ahmad juga dia bersunat. Nah, kenapa? Itu untuk pembersihan diri. Jadi Izqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati. Aku percaya adanya isi dari kitab Taurat. Kitab Tauratnya itu tadi apa? Kitab Kejadian pasal 17 ayat pasal 17 ayat ayat berapa tadi? Ayat 14. Nah, cukup 8, kalian lengkapi sampai 10. Dan Bapak tadi itu terlalu umum ya. Tolong dikhususkan menjadi tugas kalian itu 4 halaman saja. Ya, kalau tidak muat 4, 5 lembar juga boleh. Jangan terlalu banyak, payah Bapak memeriksanya. Nah, waktu kita selesai ya. Selesai. Sampai jumpa lagi untuk yang akan datang. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Bapak tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Makalah, Pak. Makalah betul, jangan lupa ya. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Kumpulnya hari Jumat atau Sabtu, ya? Oke, Pak. Antara dua. Sebagaimana biasa. Oke, jangan sampai hari Minggu. Kalau terdesak kali bolehlah. Umpamanya bertugas keluar daerah ya, bolehlah.
Tapi kalau tidak terdesak, Jumat dengan Sabtu. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mahasiswaku bersada bunda. Sampai ketemu lagi pada hari-hari berikutnya. Ini adalah pertemuan yang kelima. Besok lagi pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.